Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai biooptik. Tadi kita membicarakan mengenai biooptik ya. Secara definisinya di sini kita lihat dari kata secara harfiahnya, biooptik itu disusun dari kata bio. Dari bahasa Yunani yaitu kata bios, yang artinya kehidupan. Kemudian kata keduanya yaitu optik. Ini dari bahasa Yunani juga, optikos, artinya adalah penglihatan atau cahaya. Sehingga ya secara lengkapnya definisi dari biooptik yaitu ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, kalau bicara masalah optik ya, kalau di fisika ada mata kuliah tersendiri ya, mata kuliah optik. Tentu saja untuk semester 7 sudah lewat ya, adanya di semester 5, pasti sudah paham. Nah, sekarang kita akan pelajari aplikasinya yang berkaitan dengan kehidupan. Oke, karena kita berbicara optik tadi dari optikos, penglihatan atau cahaya, maka kita mulai dari membahas konsep cahaya. Cahaya ini ya sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Ya. Ini ingat, gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya ini menjadi dasar untuk ukuran meter, di mana 1 meter itu merupakan jarak yang dilalui cahaya melalui ruang hampa 1/, nih ya, 299, 792, 458 second. Nah, untuk kecepatan cahaya dalam ruang hampa dinyatakan sebagai berikut ini. Itu dasar mengenai cahaya. Nah, karena cahaya tadi termasuk gelombang elektromagnetik, maka di sini juga ada teman-teman yang lainnya selain cahaya ya, yang termasuk gelombang elektromagnetik juga, mulai dari gelombang radio, mikrogelombang, inframerah, cahaya tampak ini, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, gitu ya. Ini urutan berdasarkan nih, kalau kita lihat berdasarkan frekuensi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sementara kalau dilihat dari panjang gelombang, ini yang paling besar ke urutan yang paling kecil. Karena kan pada prinsipnya secara fisika bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah, sekarang kita akan meninjau beberapa aplikasinya dalam bidang kesehatan atau dalam bidang medis. Oke, sebelumnya kaitan cahaya ini dalam kehidupan sangat banyak manfaatnya. Di antaranya ya tentu saja cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain untuk penerangan, mungkin untuk memanaskan, menjemur pakaian ya. Nah, matahari ini merupakan sumber cahaya utama yang ada di bumi. Tumbuhan hijau juga memerlukan cahaya untuk membuat makanan, yaitu melalui proses fotosintesis ya. Dari karbon dioksida dengan uap air menjadikan karbohidrat dan oksigen. Oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup, manusia dan hewan ya. Sementara karbon dioksida yang dikeluarkan dari manusia dan hewan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis tersebut. Nah, mengenai sifat-sifat cahaya ada banyak ya, di antaranya yang akan kita bahas di sini bahwa cahaya itu bergerak lurus. Kemudian cahaya juga dapat dipantulkan. Selain itu, cahaya dapat dibiaskan. Nah, yang pertama kita akan meninjau bahwa cahaya bergerak lurus. Bergerak lurusnya ini ke semua arah. Nah, buktinya dari cahaya bergerak lurus ini bahwa cahaya itu hanya dapat melewati sebuah celah sempit. Pada bagian yang terhalang, ya, maka cahaya tidak bisa lewat. Nah, tentu saja di sini yang dimaksud penghalangnya yaitu penghalang bukan bening. Karena kalau penghalangnya bening nanti dapat ditembus oleh cahaya, ya, seperti ini. Nah, ini ada sumber cahaya dari lilin, kemudian ini ada penghalang ABC, ya. Masing-masing diberi lubang pada posisi yang sama. Nah, penghalang ini bukan bening sehingga cahaya yang bisa lewat hanya melewati yang lubang ini.
Yang terhalang ya tidak bisa menembus. Seperti itu ya. Ini bukti bahwa cahaya bergerak lurus. Nah, jika penghalangnya merupakan benda bening ya seperti plastik atau gelas kaca, maka cahaya dapat menembusnya. Seperti ini ya. Di sini ada gelas berisi air, masing-masing material ini bening. Pada saat senter ditembakkan ya kepada material yang bening ini, maka cahaya yang berasal dari senter itu dapat menembusnya. Kemudian sifat berikutnya bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, pantulan cahaya ini bergantung pada jenis permukaannya. Apakah kasar ataukah halus ya. Ini jika permukaannya kasar, sehingga cahaya yang mengenai permukaan kasar ini akan dipantulkan secara baur atau secara acak. Artinya sudut datang dengan sudut pantulnya tidak sama. Akan tetapi jika permukaannya halus ya, sehingga saat sinar datang mengenai permukaan halus tersebut akan dipantulkan dengan besar sudut datang dan sudut pantulnya itu sama. Nah, pemantulan yang seperti ini disebut juga pemantulan teratur. Kemudian nih, bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Contoh di sini seorang anak yang memandang ke cermin, ya. Dia dapat melihat bayangan dirinya pada cermin tersebut. Ini karena cahaya dapat dipantulkan. Ya, ini hasil pemantulan pada cermin datar. Kalau cerminnya berbeda, misalnya cerminnya seperti ini, cembung ya, maka pemantulannya juga berbeda. Ada sifat-sifatnya. Ini dikajinya di optik ya, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, sifat bayangannya bagaimana? Apakah sama besar, diperbesar ataukah diperkecil? Cek lagi mata kuliah optiknya ya. Di sini hanya menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kemudian sifat yang ketiganya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, suatu cahaya akan mengalami pembiasan apabila cahaya melalui objek yang dapat ditembus cahaya dan melewati medium yang berbeda indeks biasnya. Nah, benda yang dapat ditembus cahaya seperti apa? Nah, misalnya udara ya. Kemudian ada lagi nih, air dalam gelas ini sama-sama bening. Intinya ini bening dapat ditembus oleh cahaya, jadi air ya. Kemudian kaca ini juga dapat ditembus oleh cahaya. Nah, masing-masing ini punya indeks biasnya sendiri-sendiri. Sehingga pada saat cahaya tersebut melewati dua indeks bias yang berbeda, ya melewati batas medium dua berbeda, maka akan mengalami pembiasan. Seperti ini kasusnya. Di sini misalnya udara. Di bagian bawah ini air. Nah, saat sinar datang atau cahaya datang dari udara menuju ke air mengalami pembiasan. Harusnya kan lurus yang putus-putus ini. Terlihatnya seperti ini. Ini cahaya dibelokkan mendekati garis normal. Karena cahaya datang dari daerah yang indeks biasnya kurang rapat menuju indeks bias yang lebih rapat. Jadi beloknya mendekati garis normal. Sehingga I lebih besar daripada R. Ini I itu sudut datang, R ini sudut biasnya. Nah, di sini hal yang sebaliknya terjadi pada saat cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat. Contohnya di sini dari air ya kan secara indeks biasnya 4/3 lebih besar daripada indeks bias udara yang besarnya 1. Sehingga pada saat sinar datang, nih ya, cahaya datang dari air menuju ke udara harusnya kan lurus seperti ini. Tetapi dia dibelokkannya menjauhi garis normal. Kebalikan yang tadi, kalau tadi dari udara ke air mendekati, sekarang dari air ke udara menjauhi garis normal. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar pensil yang dimasukkan ke dalam air yang berada di dalam gelas. Ini tampak bahwa pensil terlihat seperti patah. Nah, ini juga merupakan efek dari pembiasan, ya. Nah, selanjutnya mengenai penggunaan cahaya dalam bidang kedokteran. Nah, cahaya yang dimaksud di sini yaitu cahaya tampak. Beberapa kegunaannya ya, diantaranya yang pertama sebagai transiluminasi. Kemudian yang keduanya pada endoskop, yang ketiganya sistoskop, kemudian ada lagi
proktoskop, dan yang kelimanya bronkoskop. Ya, kita akan bahas 5 penerapan ini, yaitu penerapan dari cahaya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu transiluminasi. Nah, ini merupakan transmisi cahaya melalui jaringan tubuh untuk tujuan pemeriksaan. Nah, objek atau bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksa dan sumber cahayanya. Nah, seperti ini ya. Di sini sumber cahaya, ini pemeriksa, ini objek yang diperiksanya. Nah, beberapa penyakit yang dapat diperiksa yaitu seperti hidrosefalus, pneumotoraks, lalu kelainan testis atau hidrokel, dan kelainan pada payudara. Nah, ini beberapa kasus atau pemeriksaan ya mengenai penyakit yang menggunakan transmisi cahaya. Lalu berikutnya ada endoskop. Nah, kalau dilihat dari kata dasarnya, endo artinya bagian dalam, sementara scopein dari kata ini ya, scopein itu artinya adalah memeriksa. Sehingga kalau digabungkan secara keseluruhan, endoskop merupakan alat untuk memeriksa bagian dalam organ berongga. Contohnya seperti lambung. Nah, seperti ini ya teknik pemeriksaannya. Ini endoskopnya, kemudian ini pasiennya mengecek bagian organ berongga ini, dan si dokter ini mengamati dari layar monitornya. Nah, tekniknya kira-kira seperti ini ya. Ini sama lah seperti ini. Ini masuk ke organ lambung. Nah, alat ini terdiri dari fiberglass dan lampu. Ya, fiberglass yang ini ya, sinar-sinar yang melalui fiberglass akan dipantulkan secara sempurna, sehingga gambaran di dalam tubuh akan terlihat dengan mudah. Tampak seperti ini ya, di layar monitor yang bisa dilihat dari luar. Nah, fiberglass juga ini mudah untuk dibelokkan. Seperti ini kira-kira peralatannya ya. Berikutnya adalah sistoskop. Sisto artinya kandung kemih, kemudian skopen sama memeriksa ya. Sehingga ini sistoskop berarti ini mirip ya dengan tadi endoskop. Yang berbeda yang dilihatnya itu adalah struktur dari kandung kemih. Nah, teknik pemeriksaannya kira-kira seperti ini. Ini sistoskop, kemudian masuk ya di sini menuju ke kandung kemih ini melalui saluran uretra ya. Ini sama hasilnya, gambaran di dalam kandung kemih dapat dilihat di luar ya secara visual dari layar monitor. Ini tadi pada laki-laki melalui uretra, sementara kalau pada perempuan ya, sistoskop ini berarti melalui ke sini ya, uretra juga, tetapi alat kelaminnya kan tentu saja berbeda. Tapi prinsipnya sama, yaitu untuk memeriksa bagian kandung kemih ini. Selanjutnya yang keempat yaitu proktoskop. Nah, prokto artinya rektum atau dubur, sementara skopein artinya memeriksa. Nah, ini prinsipnya sama juga ya seperti endoskop, berarti yang diperiksanya yaitu yang dicek analisisnya yang dilihat yaitu rektum atau dubur. Nah, ini beberapa teknik pemeriksaannya ya, bisa sim position atau niches position. Ya, ini beberapa teknik untuk memeriksa bagian dubur atau rektum. Nah, seperti ini juga sama ya, alatnya mirip juga, bedanya yang dimasukkan berarti ini melewati belakang ya, karena yang dilihat rektum atau dubur. Hasilnya dapat dilihat juga pada layar monitor. Nah, di sini ada beberapa perbandingan dari anoskop, proktoskop, dan rektoskop. Ya, ini panjangnya untuk proktoskop sekitar atau kurang lebih 13 cm. Lalu yang kelimanya ada bronkoskop. Bronko berarti bronkus, sementara skopen memeriksa.
Nah, ini tekniknya sama juga ya, seperti endoskop. Bedanya yang dilihat adalah struktur dari bronkus paru-paru. Nah, tekniknya seperti ini ya. Ini masuknya melewati mulut. Sama di sini juga ada serat optiknya masuk. Nah, yang dilihat ini bronkusnya dari paru-paru. Hasilnya sama dapat dilihat juga pada layar monitor. Selain cahaya tampak, untuk cahaya ada lagi di sini ultraviolet. Penerapannya dalam bidang kedokteran di sini ada untuk sterilisasi alat-alat ya, atau bisa juga untuk pembentukan vitamin D. Tetapi di sini juga si ultraviolet ya ada dampak kurang baiknya, yaitu dapat menyebabkan keratitis dan katarak. Nah, selain manfaatnya, cahaya ultraviolet juga ada dampak yang kurang baiknya, yaitu dapat menyebabkan keratitis dan katarak. Nah, jika terkena pada mata ya. Nah, mengenai cahaya ultraviolet di sini ada 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Kalau yang A itu mempunyai panjang gelombang antara 315 sampai 400 nanometer. Sementara UVB 280 sampai 315 nanometer dan UVC ini yang lebih pendek lagi, panjang gelombangnya antara 100 sampai 280 nanometer. Nah, masing-masing UV ini punya dampak yang berbeda ya jika terkena pada mata. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk manfaat UV yang pertama, yaitu untuk sterilisasi. Nah, dalam bidang kedokteran atau dalam bidang medis biasa digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis ya. Seperti ini contoh alatnya. Kemudian yang sekarang dalam bentuk robot ya. Robot UV ini untuk membasmi atau mensterilkan lingkungan. Sekarang sedang wabah corona, ini dapat digunakan untuk menyemprotkan desinfektan ya. Ini disebutnya robot ultraviolet. Dan banyak juga model-model yang lainnya. Nah, berikutnya manfaat UV. Yang kedua yaitu pada proses pembentukan vitamin D. Nah, kalau kita lihat ilustrasi pada gambar di sini ya, terkait dengan pembentukan vitamin D yaitu ultraviolet jenis B, yaitu yang panjang gelombangnya antara 280 sampai 320 nanometer. Nah, sintesis vitamin D ini ya asalnya kan sih dari D3. Dari paparan sinar matahari, kemudian juga berasal dari makanan. Ini dari makanan ya. Ini untuk sintesis nanti vitamin D yang dibutuhkan pada tubuh. Dari sinar matahari ini ada yang disebut sebagai pri D3. Kemudian dari makanan, sumber makanan ini ada susu, ada ikan, ada jamur ya. Ini vitamin D2. Nah, setelah disintesis ya, baik dari sinar matahari ataupun yang dikonsumsi dari makanan yang kaya sumber vitamin D, maka sinar ultraviolet B ini ya dari matahari pada frekuensi yang tadi sudah disebutkan ya mengenai kulit. Ya, di mana di sini ada yang disebut sebagai 7 atau 7 dehidrokolesterol. Nah, ini akan diubah menjadi vitamin D3 dan kemudian diisomerisasi menjadi D3. Nah, kemudian di sini ada protein yang akan mengikat ya, mengikat vitamin D ini, kemudian memfasilitasi masuknya vitamin D3 ke lapisan kapiler dermal. Selanjutnya vitamin D2 atau yang disebut juga sebagai ergokalsiferol ya, yang dicerna baik dari makanan ataupun suplemen ya, suplemen yang mengandung vitamin D. Nah, ini nanti akan masuk ke sini ya, dicerna ya. Selanjutnya masuk ke sistem limfatik dan darah. Begitu berada pada aliran darah, maka baik vitamin D2 dari sumber makanan ataupun D3 dari sinar matahari ya, dari ultraviolet B tadi, maka akan pindah ke hati. Nah, di sini ini hati ya. Maka di hati ini ada enzim sitokrom ya, yang ini. Nah, enzim tersebut akan menghidroksilasi kedua vitamin tersebut
diubahlah menjadi 25OH-D3 ya. Setelah diubah, kemudian yang CYP27B1 ini selanjutnya akan menghidroksilasi dari ini 25OH-D3 menjadi bentuk aktif vitamin D. Nah, bentuk aktifnya yaitu ini. Jadi yang dari sini ini belum aktif. Sementara yang dibutuhkan pada tubuh adalah vitamin D yang aktif. Nah, ini setelah aktif adanya pada ginjal. Nah, berbeda ini dengan D2 ya, ataupun metabolit vitamin D lainnya. Kalau D3 itu bentuk aktif vitamin D-nya akan mengikat reseptor vitamin D ya ke sini. Maka disebut VDR, reseptor vitamin D yang terletak di sekitar jaringan di sini ya. Nah, VDR ini diaktifkan nanti akan mengikat elemen responsif vitamin D untuk membentuk heterodimer yang dapat mengatur secara langsung atau tidak langsung dari ekspresi ataupun genom. Nanti ini kan ke DNA selanjutnya. Seperti itu ya. Ini mekanisme vitamin D dari yang tidak aktif menjadi yang aktif yang diperlukan pada tubuh. Selanjutnya di sini mengenai keratitis dan katarak. Keratitis ini disebut juga sebagai radang kornea mata. Seperti ini ya. Kornea mata bagian luar ini yang bening di sini mengalami peradangan. Sementara secara gejalanya bisa merah atau mungkin gatal, nyeri ya, dan bisa juga menyebabkan penglihatan menjadi kabur bahkan menurun. Sementara katarak atau disebut juga ini buramnya lensa mata yang harusnya atau biasanya bening. Seperti ini ya. Jadi semacam ada kabut di sini. Mengenai gejalanya, penglihatan kabur, yaitu seperti melihat jendela yang berkabut. Jadi tidak jelas lah ya. Nah, kemudian ini terkait dengan kasus pada keratitis dan juga pada katarak. Keratitis ini yang bawah ya, ini bagian luar, ini kan korneanya. Pada bagian kornea ini. Sementara untuk ini katarak nih ya. Nih, ininya yang terganggu, yaitu lensa matanya. Ini akibat si bagian mata ini terkena sinar ultraviolet B. Sementara kalau UV yang A, nah ini kenanya ke bagian retina. Berarti yang bagian luar ini lebih ke arah UVC. Karena kan sesuai dengan besar panjang gelombangnya. Berikutnya, di sini ada lagi selain tadi cahaya tampak yang sudah dibahas sebelumnya juga ada barusan ultraviolet, sekarang inframerah. Nah, inframerah ini bisa digunakan untuk mengatasi artritis. Ini kan kita bicara penerapannya pada bidang kesehatan ya. Artritis atau disebut juga radang sendi, ya radang sendi bisa pada jari-jari, bisa pada pergelangan tangan ataupun pada lutut, banyak ya kasusnya. Mengenai gejala dari artritis, si bagian tangan ini bengkak. Gejala lainnya yaitu selain bengkak juga bisa mengalami rasa nyeri. Ya, nyeri ini pada sendi-sendi jari. Selain sendi, bisa juga si jari-jarinya mengalami kaku, kemudian sulit untuk bergerak, atau bisa juga di sini adanya benjolan-benjolan di sekitar buku-buku jari. Itu beberapa gejala dari radang sendi pada bagian jari ya. Tadi saya bilang radang sendi itu banyak, bisa di pergelangan tangan, pokoknya ya sendi gitu kan. Ini hanya contoh pada radang sendi. Berarti gejala yang umumnya ya bisa bengkak, rasa nyeri atau kaku. Nah, mengenai penyebabnya dari radang sendi ini bisa karena aus ya. Berarti faktor usia sudah aus, atau bisa juga karena infeksi. Nah, beberapa teknik pengobatannya ya bisa dengan obat radang, atau bisa juga terapi fisik, atau terkadang operasi juga dapat membantu mengurangi gejala dan dapat meningkatkan kualitas hidup ya. Karena yang tadinya sulit bergerak bisa bergerak gitu kan. Yang tadinya kaku jadi tidak kaku. Tentu saja kualitas hidup akan menurun jika mengalami radang pada bagian sendinya. Tapi di sini kaitannya dengan sinar inframerah. Salah satu pengobatan yang lainnya juga bisa dengan menggunakan penyinaran menggunakan inframerah atau infrared. Seperti ini ya contohnya. Ini pada sendi jari kaki.
Nah, selanjutnya ada lagi sinar X ya. Ini banyak penerapannya dalam bidang kedokteran. Biasanya digunakan untuk mendapatkan citra atau gambar pada organ-organ bagian dalam tubuh. Ya, seperti ini untuk melihat pada ruas-ruas atau sendi jari-jari, kemudian ini pada pelvis atau pada tengkorak ya, pada torak, pada otak dan lain-lain ya. Untuk sinar X sumbernya ya atau alatnya pada bidang kesehatan atau pada bidang medis, diantaranya ronsen ya, atau ada lagi CT scan ya, ada lagi juga HSG dan banyak juga alat-alat yang lainnya. Sumber cahaya atau sinar yang lain yang biasa digunakan pada bidang kedokteran yaitu ada sinar gamma. Beberapa penerapan sinar gamma diantaranya untuk radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk mengobati tumor otak dengan menggunakan metode pembedahan pisau gamma. Lalu bisa juga untuk sterilisasi beberapa peralatan medis seperti tadi pada kasus sinar ultraviolet ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan laser. Laser ini singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nah, ini si laser ini menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang besar. Ada beberapa jenis laser, diantaranya yaitu laser PN junction, seperti ini ya. Ini laser semikonduktor ya. Kemudian ada lagi laser helium neon seperti ini ya. Ini tabung helium neon. Kemudian ada lagi jenis laser argon. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada lagi jenis laser karbon dioksida. Nah, seperti ini ya. Ini CO2 laser atau karbon dioksida. Ini bisa juga diterapkan untuk regenerasi kulit ya, ini contoh penerapannya. Dan berikutnya ada laser solid state atau laser zat padat. Oke, kira-kira seperti ini ya. Itu sekilas mengenai laser. Nah, mengenai kegunaan dari laser, diantaranya yang pertama yaitu untuk kasus beberapa jenis penyakit mata ya. Ini secara rutin untuk koagulasi darah dan memblokir pembuluh darah vena. Penerapan lainnya yaitu pada holografi untuk membentuk bayangan 3 dimensi ya. Dan bisa juga untuk pengobatan beberapa jenis kanker. Selanjutnya mengenai efeknya. Efek dari laser ini dapat merusak jaringan jika dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kira-kira untuk materi biooptik ini sebetulnya masih luas ya, masih banyak. Tapi saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat belajar, selamat memahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.